Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita melanjutkan materi berikutnya yaitu yang pertama, silakan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak solih, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, untuk materi kedua kita hari ini yaitu sila kelima Pancasila. Kita akan mempelajari tentang simbol, makna, dan juga penerapannya ya. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1H, subtema 1 ya anak-anak solih. Nah, tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu siswa dapat mengetahui simbol dan bunyi sila kelima Pancasila. Kemudian siswa dapat mengetahui penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sudah siap anak-anak solih? Kita mulai ya. Simbol dan bunyi sila Pancasila. Nah, Ustazah akan mengingatkan kembali kepada anak-anak solih tentang simbol dan juga bunyi dari sila-sila Pancasila. Nah, simbol sila-sila Pancasila itu terdapat pada gambar burung Garuda ya, tepatnya pada perisainya. Di sana terdapat kelima simbol sila-sila Pancasila. Untuk simbol yang pertama yaitu ada bintang. Nah, bintang itu adalah simbol dari sila pertama Pancasila. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol sila kedua Pancasila yaitu rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbol sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Kemudian simbol sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk hari ini Ustazah akan membahas simbol dan juga bunyi dan makna dari sila Pancasila yang kelima ya. Simbol dan bunyi sila kelima Pancasila. Nah, ini ya simbolnya, yaitu padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Padi merupakan tanaman yang penting karena menghasilkan beras. Nah, beras merupakan bahan utama makanan orang Indonesia ya anak-anak solih. Jadi beras bisa diolah menjadi nasi yang merupakan makanan pokok negara Indonesia. Adapun kapas itu dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Jadi kapas itu adalah bahan dasar untuk membuat pakaian ya anak-anak solih. Jadi simbol sila kelima Pancasila itu bermakna kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu sandang atau berupa pakaian dan juga pangan yang berupa makanan. Ya, jadi simbol sila kelima Pancasila itu bermakna kebutuhan dasar dari setiap manusia anak-anak solih. Yaitu setiap manusia pasti memerlukan makanan dan juga memerlukan pakaian ya untuk menjalani hidupnya. Nah, sekarang sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu yang pertama adalah adil. Ya. Jadi, kita harus berbuat adil kepada semua orang anak-anak solih. Itu merupakan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, contoh berbuat adil itu misalnya adil dalam berbagi. Jadi, ketika kita berbagi, kita tidak pilih kasih. Misalnya teman dekatnya dikasih banyak, kemudian yang bukan teman dekat dikasih cuma sedikit. Nah, bukan seperti itu ya anak-anak solih ketika berbagi.
Kemudian contoh sikap yang kedua yaitu disiplin. Nah, disiplin dalam mengantri di tempat umum ya, maksudnya yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi ketika kita mengantri, misalnya kita mau beli sesuatu, kemudian ada banyak pembelinya. Nah, ketika kita membeli, kita harus mengantri ya anak-anak soli. Kita tidak boleh mendahului antrian. Jadi kalau misalnya mau bayar, ada banyak orang. Nah, itu harus sesuai dengan urutan antriannya. Seperti itu ya anak-anak soli maksudnya. Kemudian contoh sikap yang ketiga yaitu tidak pilih-pilih teman. Tidak, maksudnya di sini tidak pilih-pilih teman itu tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, warna kulit dan sebagainya. Ya. Jadi, meskipun dari suku yang berbeda, misalnya ada teman misalnya kalian suku Jawa, kemudian teman kalian ada yang suku Banjar. Nah, itu tidak boleh dibedakan seperti itu ya. Kemudian berdasarkan warna kulit pun juga tidak boleh anak-anak soli. Nah, seperti itu ya maksudnya anak-anak soli. Jazakumullahu khairan. Anak-anak soli sudah mendengarkan penjelasan Ustadzah tentang materi simbol dan juga bunyi dari sila kelima Pancasila. Semoga bermanfaat ya anak-anak soli. Ustadzah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustadzah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.